teman-teman, perkenalkan nama saya Desinta Ramadhani Basian Putri, NIM 23020119120014, kelas B, Program Studi Teknologi Pangan. Saya dari kelompok 2. Di sini saya akan menjelaskan dan mempraktikkan tentang uji ranking pada produk susu. Selamat menyaksikan. Uji ranking merupakan uji yang paling sederhana dalam melakukan perbandingan beberapa sampel berdasarkan atribut sensoris. Nah, atribut sensoris ini meliputi warna, rasa, aroma, dan tekstur. Nah, warna ini menggunakan indera penglihatan, rasa menggunakan indera pengecap, aroma menggunakan indera penciuman, dan tekstur menggunakan gabungan antara indera pengecap dan indera penglihatan. Uji ranking ini digunakan untuk mengurutkan beberapa sampel dari intensitas mutu yang paling tinggi hingga paling rendah, sehingga dapat mengetahui perbedaan intensitas pada sampel. Nah, untuk keuntungan uji ranking, yaitu yang pertama, prosedurnya sederhana, cepat, dapat digunakan untuk berbagai macam produk. Nah, untuk kelemahannya, yaitu mengabaikan jumlah atau tingkat perbedaan. Uji ranking dapat mengukur mutu produk, yaitu apakah produk baru memiliki mutu yang sama atau yang berbeda dengan produk lama. Uji ini juga menentukan produk yang terbaik, paling digemari dengan konsumen, dan tujuan utama pemasaran pada produk. Nah, respon hasil pengujian ranking dapat dianalisis dengan beberapa metode. Yang pertama ada metode tabel Kramer, tabel rata-rata, tabel Fraser-Yates, sama perbandingan frekuensi. Nah, selain itu juga ada analisis perbandingan ganda dan analisis komposit. Nah, teman-teman, di sini kita udah memasuki tahap pengujian. Nah, untuk uji ranking ini kita menggunakan parameter. Yang pertama ada tingkat kemanisan, yang kedua ada rasa coklat, yang ketiga ada aroma susu, yang keempat ada kekentalan, dan yang terakhir ada warna coklat. Nah, pastinya sebelum uji ranking kita nih harus menyiapkan alat dan bahannya terlebih dahulu. Yang pertama pastinya juga ada gelas, kemudian ada label agar tidak tertukar, bisa menggunakan kertas yang disolatif juga. Terus kemudian pastinya ada air putih untuk menetralisir. Kemudian ada yang paling penting juga ada formulir. Nah, di sini formulirnya ini untuk mengecek dan mengetahui ranking mana sih urutannya, yang pertama, kedua, ketiga, dan sampai yang terakhir. Nah, pastinya juga menggunakan ballpoint untuk menulis di formulirnya. Tidak lupa juga untuk sampelnya ini menggunakan 5 buah merek susu yang berbeda namun varian rasanya sama, yaitu coklat. Nah, yang pertama ini ada Real Good, terus yang kedua ada Raisin Flag, yang ketiga ada Indomilk, yang keempat ada Denkau, dan yang terakhir ada Ultramilk. Jadi untuk langkah yang pertama yaitu menuliskan kode sampel di label atau kertas. Nah, di sini kodenya menggunakan 3 digit. Nah, kenapa sih kok kita harus menggunakan kode sampel? Karena kode ini untuk meminimalisir adanya kayak semisal nih, aku suka merek ini. Nah, nanti tuh kayak terpengaruh gitu. Jadi kita harus menggunakan kode sampel. Nah, selanjutnya di sini saya akan menuliskan kode sampelnya. Penulisan kode sampelnya ini secara acak ya untuk angka-angkanya. Jadi yang penting ada 3 digit. Setelah sudah dilakukan penulisan kode sampel, bisa ditempelkan di gelas. Selanjutnya susu dituangkan ke dalam gelasnya masing-masing. Nah, jadi untuk instruksinya yang pertama kita minum terlebih dahulu. Misalnya yang pertama ini yang kodenya 145, kemudian setelah diminum kita minum dengan air putih. Nah, air putih ini untuk menetralisir, kemudian dilanjut dengan susu berikutnya. Setelah itu minum air putih dan itu dilakukan berulang kali sampai susunya selesai. Untuk yang pertama kita ingin menguji parameter tingkat kemanisan.
Di sini saya mau nyobain yang kodenya 145, yaitu Denkau. Oh ya, jangan lupa minum air putih. Kemudian 251, yaitu Indomilk. Jangan lupa minum air putih lagi. Kemudian kode 393, yaitu Ultramilk. Kemudian 490, yaitu Fresh and Flag. Dan yang terakhir 539, yaitu ada Real Good. Nah, di sini pastinya sudah ketahuan ya untuk hasil-hasilnya. Hasil dari mana yang paling manis, mana yang paling enggak gitu. Nanti diurutin, bisa diisi formulirnya. Jadi di sini udah mendapatkan hasil untuk tingkat kemanisannya. Jadi untuk yang pertama kodenya 251. Ini 251, yaitu Indomilk. Terus yang kedua ada kodenya 393, yaitu Ultramilk. Terus kemudian ada kodenya 490. Nah, ini 490. Ini Fresh and Flag. Kemudian yang keempat ini ada Real Good dengan kode 539, dan yang terakhir ada kode 145, yaitu Denkau. Nah, ini sudah urut ya teman-teman untuk tingkat kemanisannya. Jadi saya ulangi lagi. Untuk yang pertama yaitu Indomilk, Ultramilk, Fresh and Flag, Real Good, dan yang terakhir yaitu Denkau. Indomilk memiliki tingkat kemanisan yang tinggi karena mengandung gula sebesar 16 gram. Gula merupakan bahan tambahan pangan untuk menciptakan rasa manis pada produk sehingga produk menjadi sangat manis. Nah, selain itu, kandungan susu skim bubuk pada komposisi Indomilk dapat menambah rasa manis. Susu skim memiliki peranan utama yaitu memberikan rasa manis pada produk. Perisa sintetis pada komposisi Indomilk dapat menambah rasa manis. Nah, perisa sintetik ini merupakan bahan tambahan pangan yang digunakan untuk menguatkan rasa perisa dalam pemberian rasa manis, asam, dan asin. Selain penambahan komponen pada komposisi susu, rasa manis pada Indomilk dapat disebabkan oleh laktosa. Nah, laktosa ini merupakan gula yang berada di dalam susu sapi. Laktosa pada susu UHT dapat dimanfaatkan untuk proses fermentasi, di mana laktosa ini diubah menjadi asam laktat. Hal tersebut digunakan untuk sumber energi bakteri. Parameter yang kedua di sini ada rasa coklat. Nah, di sini saya mau mulai dulu dari yang awal tadi. Jadi untuk urutan rasa coklatnya, yang paling terasa coklatnya yaitu yang pertama ada Indomilk, yang kedua ada Fresh and Flag, yang ketiga ada Real Good, yang keempat ini ada Ultramilk, dan yang terakhir ini ada Denkau. Indomilk memiliki rasa coklat yang paling tinggi karena mengandung coklat bubuk sebesar 0,8%. Bubuk coklat dapat membuat rasa produk menjadi rasa coklat yang khas. Coklat bubuk berasal dari residu pengembangan pasta. Untuk memperoleh kualitas bubuk coklat yang baik, maka hal tersebut ditentukan oleh perlakuan penyangraian. Semakin tinggi suhu penyangraian, maka cita rasa coklat bubuk menjadi pahit. Nah, untuk parameter selanjutnya yaitu aroma susu. Jadi di sini saya sudah mendapatkan data untuk parameter aroma susu. Nah, yang pertama ada kode sampel 490, ini yaitu Fresh and Flag produknya. Yang kedua kode 251 ini yaitu Indomilk. Kemudian yang ketiga ada kode 539 yaitu Real Good.
Yang keempat yaitu 393, ini yaitu Ultramilk. Dan yang terakhir kode 145 yaitu Denkau. Fresh and Flag memiliki aroma khas susu. Aroma khas susu berasal dari kandungan asam lemak pada susu. Asam lemak dibedakan menjadi dua, yaitu larut dan tidak larut. Asam lemak larut terdiri dari butyric, capryc, dan karilik. Asam lemak yang tidak larut terdiri dari leurik, oleik, palmitik, dan myristic. Asam lemak seperti butirat dan kaproat mengalami pelepasan, maka susu akan jadi tengik. Aroma pada susu bisa berubah disebabkan mikroorganismenya tumbuh. Teman-teman, selanjutnya di sini saya akan mengukur parameter kekentalan yang ada di dalam mulut. Jadi di sini teman-teman saya sudah mendapatkan data untuk kekentalan yang ada di dalam mulut. Yang pertama ada kode 251, yaitu ada Indomilk ini. Dan yang kedua ada kode 539, yaitu Real Good. Yang ketiga ada kode 145, yaitu Denkau. Dan yang keempat ini ada kode 393 ini, yaitu Ultramilk. Dan yang kelima ada kode 490, yaitu Fresh and Flag. Indomilk memiliki kekentalan yang paling tinggi karena mengandung gula. Semakin banyak gula yang ditambahkan, maka airnya akan menurun, sehingga viskositas susu ini tinggi. Gula yang ditambahkan pada produk akan mengalami tekanan osmosis tinggi, yang menyebabkan gula terjadi difusi pada molekul air, sehingga menghasilkan produk yang lebih kental. Nah, selanjutnya di sini saya ingin mengukur parameter warna coklat. Urutan warna coklat yang paling coklat hingga yang kurang coklat yaitu Indomilk, Real Good, Fresh and Flag, Ultramilk, dan Denkau. Indomilk memiliki warna coklat yang paling tinggi karena coklat bubuk sebesar 0,8%. Nah, coklat bubuk ini memberikan warna coklat pada produk makanan dan minuman. Warna coklat pada susu dapat dipengaruhi oleh pemanasan. Semakin tinggi suhu pemanasan, maka akan terjadi reaksi Maillard, sehingga semakin cepat membentuk warna coklat. Nah, reaksi Maillard ini merupakan reaksi gugus aldehid yang berasal dari gugus reduksi dengan gugus amina yang berasal dari asam amino. Dengan menggunakan pemanasan, akan menghasilkan melaunidin yang berwarna coklat. Nah, reaksi ini dapat mempengaruhi kualitas produk, seperti cita rasa dan warna. Jadi, ini gambaran formulir untuk uji ranking. Faktor yang mempengaruhi hasil perbedaan. Yang pertama, kondisi psikologis. Kondisi yang memberikan penilaian yang sama pada sampel. Yang kedua, logis. Kondisi panelis yang memberikan penilaian sesuai dengan pemahaman atau logika. Yang ketiga, fisiologi. Kondisi panelis memberikan penilaian tergantung dengan kesehatan dan suasana hati panelis. Oleh karena itu, faktor tersebut dapat mempengaruhi hasil dari penilaian panelis. Kesalahan yang mungkin terjadi yaitu yang pertama, tidak meminum air putih setelah merasakan susu. Nah, lidah yang tidak dibilas dengan air putih dapat mempengaruhi hasil penilaian produk selanjutnya. Misal, produk sebelumnya sangat manis, kemudian produk setelahnya seharusnya itu kurang manis. Tapi, panelis karena tidak meminum air putih, maka panelis memberikan penilaian manis. Yang kedua, suasana yang ramai. Suasana lingkungan yang tidak kondusif membuat konsentrasi panelis terganggu, sehingga panelis memberikan penilaian yang tidak maksimal. Misalnya, panelis di tempat dalam keadaan yang ramai motor, mobil, dan bengkel, maka panelis tidak dapat konsentrasi penuh sehingga penilaiannya tidak maksimal. Saran dalam uji ranking yaitu yang pertama, memilih suasana yang tenang sehingga panelis dapat berkonsentrasi secara maksimal. Yang kedua, panelis dalam keadaan sehat agar panelis dapat memberikan penilaian yang optimal. Berdasarkan praktikum yang telah dilakukan, dapat disimpulkan uji ranking pada produk susu menempati posisi pertama, yaitu Indomilk. Sekian penjelasan dari saya, terima kasih teman-teman. Semoga sehat selalu.